Disebutin tadi diantaranya memang ada beberapa orang gak dapat pengampunan Allah, diantaranya al-uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya nih anak muda yang masih punya orang tua, ayo jangan sampai kita termasuk anak yang durhaka. Tahu nggak kedurhakaan tuh jenisnya seperti apa? Banyak orang kagak tahu, bukan cuma ngelawan itu udah parah. Jawabin orang tua aja itu sudah parah durhakanya sama orang tua. Sampai ulama bilang kita mandang orang tua dengan pandangan sinis, pandangan remeh, itu adalah tanda anak yang durhaka sama orang tua. Contoh, kita minta duit sama ibu kita, bu minta 1000, kata ibunya mohon maaf nak nggak ada duit ibu, diprototin ibunya, itu durhaka sama orang tua. Ya kalau orang tuanya nggak ada, ya udah wajarin, enggak. Sekarang orang tuanya nggak ada terus dipaksain gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang mau beli handphone, mau beli apa, maksain orang tua. Mau beli motor, maksain sampai ngutang-ngutang. Ini termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Makanya kita jangan sampai nih yang kecil-kecil. Disuruh ngaji, suruh ibadah, suruh sekolah, suruh sholat, nggak nurut, durhaka orang tua. Durhaka sama orang tua. Tadi udah diceritain salah satu kisahnya Alqamah, durhaka sama orang tuanya. Makanya kita jangan sampai, insya Allah. Nah yang kedua yang gak diampunin dosanya oleh Allah, mudminul khamr, orang yang suka minum minuman keras atau orang yang suka menggunakan narkoba. Dua hal tersebut, orang tersebut walaupun salat tarawih, walaupun dia puasa bulan Ramadan, dia gak dapat pengampunan Allah. Makanya jangan sampai ya. Jangan sampai, mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada yang minum minuman keras, nggak ada yang gunain narkoba lagi, amin. Ayo tinggalin bisa, bukan nggak bisa. Sekali lagi kita mau, nggak apa-apa kita sakit jadi pelebur dosa. Jangan sampai kita masuk Ramadan nggak dapat pengampunan Allah, sia-sia. Wah bukan hanya sia-sia, nggak dapat pengampunan Allah, dijauhin sama Allah. Orang gimana kalau udah dijauhin sama Allah? Dijauhin sama pacar aja lu pada sakit hati lu. Allah nih, Allah yang bilang sama lu, sama pacar aja dibilang lu gue nangis. Orang semuanya disalahin aja. Batu-batu nggak salah disalahin, ditendang. Ya nggak? Tapi kalau Allah yang bilang lu gue gimana coba? Diputusin sama Allah, udah disia-siain sama Allah, mahrum dari rahmat Allah. Apa enak hidup lu di dunia tapi lu nggak dapat rahmat Allah? Hidup di dunia tapi dibenci sama Allah, dimurkain sama Allah, nggak enak. Makanya jangan sampai ada. Kita nggak boleh ngehina, nggak. Orang-orang yang minum minuman keras ada sekarang, alhamdulillah tempat rehabilitasi dan nggak boleh ngehina, nggak boleh mandang remeh. Jangan merasa diri kita benar. Bisa jadi kalau dia bertobat, dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Hinaan kita bakal terus ada. Kalau orang yang maksiat kita katain, kita hina, ya hinaan kataannya itu masih terus ada, tapi dosanya udah diampuni nama Allah kalau dia tobat. Sedangkan kita nih yang kita ucapin gak bakal diampuni nama Allah sebelum kita bertobat minta maaf sama orang itu. Makanya jangan pernah nganggap remeh ya makhluknya Allah walaupun dia sedang bermaksi. Makanya dulu Syekh Umar Muhdhar pernah dites sama ayahnya. Ayahnya bilang, hei Umar, pergi cari orang yang lebih rendah dari kamu, cari orang yang lebih buruk dari kamu. Pergi Syekh Umar Muhdhar masuk pasar nyari siapa ya yang lebih jelek dari saya. Bukan jelek mukanya, jelek sifatnya, buruk akhlaknya. Dapat ada tukang mabok, oh ini nih kayaknya lebih jelek dari saya nih. Syekh Umar Muhdhar bilang gitu, tapi dia pikir-pikir enggak juga, kalau dia tobat dosanya diampuni semua sama Allah. Saya belum tahu, betul enggak? Pergi dia bilang enggak, ini bisa jadi lebih baik dari saya. Cari lagi sampai dapat orang kafir. Gimana sih? Oh ini dia nih orang kafir, lebih jelek dari saya, lebih buruk dari saya. Tapi dia bilang, oh enggak, kalau dia masuk Islam dosanya semua diampuni sama Allah. Apa yang dilakuin semasa kafir semuanya dihapus. Kalau saya masih bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini orang bisa jadi lebih baik dari saya. Ini ngelatih hati, mohon maaf ini ngelatih hati. Banyak orang zaman sekarang sombong sih, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik.
merasa dirinya selalu ngelamalin sunnah Nabi, padahal dia orang paling jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Banyak. Akhirnya dia cari, dapat kalbul akur. Tahu kalbul akur? Anjing gila. Oh, anjing gila lebih jelek dari saya nih, najisnya mughalabah. Mesti dibasuh 7 kali basuhan. Makanya jangan megang anjing loh. Kita megang anjing salah satu yang basah, itu namanya najis mughalabah. Orang Islam melihara anjing. Jangan, nggak boleh ya. Bapak-bapak lucu. Masya Allah, kucing pelihara nggak apa-apa bu. Ini enggak artis, lu mau anjing. Anjing gede lagi. Tahu aja loh. Ya tuh, pegang najis tuh, mesti 7 kali dibasuh. Salah satunya pakai debu. Dia bilang ini lebih jelek dari saya nih, anjing, kata anjing gila lagi. Tapi dia pikir-pikir ini anjing kalau mati jadi debu. Saya kalau mati bakal diperhitungin di hadapan Allah. Pulang ke rumah bilang, abah, saya nyari nggak ada orang lebih jelek dari saya. Saya orang paling jelek hambanya Allah. Padahal tuh amalannya Syekh Umar Muhdar itu sampai pernah khatamin Quran 8.000 kali khatamin Quran. Masih belum merasa sombong. Orang kita baru baca Google aja udah sombong. Lu sholat tarawih berapa lu? 11. Wow, nggak bener lu. Ya nggak? Lu sekarang apa masalahnya? Lu jangan ribut. Nggak usah ribut, nggak usah nyepelin orang. Orang mau sholat tarawih, jangan kan 11. 2 juga boleh. Betul nggak bu? Kali ibu-ibu capek, saya mau 2 aja beb, ngambil nggak apa-apa. Pulang ke rumah dah. Lalu terus lu mau dipaksain orang sholat? Tahu ibu-ibu hamil mau ikut sholat. Pas lagi sholat baru 2 rakaat ketubannya pecah. Enggak bu, selesaiin dulu 23 bu. Jangan pulang. Emang begitu? Hah? Gak bisa. Ya kalau mau 2 rakaat boleh. Asal jangan setengah rakaat aja loh. Ruku habis ruku salam. Kalau witir 1 masih ada. Nah, kalau sholat tarawih nggak bisa. Yang salah siapa? Yang 11 sampai 23? Yang salah yang kagak sholat, ngoceh mulu. Itu salah. Jadi nggak usah ribut. Mau 11 silakan. 23 asal jangan ribut. Jangan di satu tempat. Jangan di masjid apa namanya nih? Al apa? Tunggu yang jawab satu aja banyak. Nanti Al-Mukhlisin. Di masjid Al-Mukhlisin misalkan sholat berapa rakaat di sini? 23, udah 23, udah ngikutin. Oh jangan dirubah-rubah. 23, bagus. Ada ulama sampai berpendapat 36 tarawih. Mana kalau dipakai sama orang Indonesia, saya yakin nggak ada yang ngikut tarawih. 23 aja lu pada balapan. Imam belum bangun udah berbangun. Betul nggak? Kalau di Hadramut saya sholat di Hadramut di sini, oh masya Allah. Al-Hakumut, Al-Kulhu, udah gitu aja. Muter kulhu. Kalau di Hadramut waktu saya sekolah di Yaman itu sholat tarawih 1 malam 2 juz. Mulai jam 8 jam 11 baru selesai. Kalau dipakai sama orang Semanan gimana tuh? Di Mekah begitu, di Masjidil Haram begitu. Di kita ya kadar semangatnya, jangan dipermasalahin dah. Yang penting ya 23, tapi jangan numpuk satu masjid, mau suruh ribut. Tentang di sini orang Semanan biasa 23, datang orang 11. Ngapa ini sholat 11 nih bid'ah? Lalu bid'ah. Tunggu dulu, hampir ribut. Hampir di kampung saya ada kejadian ribut orang yang mau sholat 11 sama 23 sampai bawa pistol. 11 enggak 11 gue tembak lu. Ini nyata. Jangan pada ketawa lu. Emang gue nyuruh lu ketawa? Nyata ini. Tuh bawa pistol. 11 enggak ribut. Orang kafir udah farhan, seneng, bangga, ada girang. Kita orang Islam berdiri. Mau sholat 11 silakan, ente sholat 8, habis itu ente pulang ke rumah ente sholat 3. Atau ente duduk di masjid ngaji, tapi jangan bersuara, jangan ganggu sholat tarawih. Nanti imam nyemot sholat witir, ente ikutin lagi. Nggak masalah, ente mau 2 juga nggak apa-apa. Iya nggak? Jangan bikin 2 rombongan. Di mihrab 23, bikin lagi di belakang tiang 11. Depan amin, ya amin. Iya, Masya Allah. Datang masuk orang awam baru ngaji. Waduh, lihat ada 2 rombongan sholat. Ini yang belakang sholat isya, enggak. Ente mau yang mana sholat? Mau 11 mau 23 pilih. Yang 11 belakang, yang 23 depan. Kacau dah. Betul nggak?
Udah nggak usah ribut, dah selesai. Bukan waktunya kita ribut, bukan. Tapi waktunya kita bersatu sama-sama. Nih orang-orang di luar Islam buat proyek besar. Musuh-musuh Islam buat proyek besar, dia mau ngancurin kehidupan kita orang-orang Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah, amin. Biarin dia punya apa besar apa segala macam proyeknya, kita punya yang maha besar Allah. Kita punya yang maha kuasa Allah, yang kuasaannya besar, yang semua kepemilikannya besar, semuanya milik Allah subhanahu. Kembaliin nih semuanya sama Allah. Artinya tuh kembali ke tadi, di antara yang kedua, ayo jangan berhenti ya. Ada orang mungkin saya dulu Habib jauh dari Allah, suka pakai narkoba begini gitu, ayo udah lepasin, udah cukup sampai di sini ya. Dadah, goodbye maksiat ya, goodbye jangan kembali lagi. Kalau perlu ceraiin 3 tuh maksiat ya, saya talak 3, nggak boleh balik lagi, nggak ada rujuknya, betul nggak? Sama maksiat aja, bukan sama bini lo si antar tuh begitu. Yang ketiga, ada orang yang gak dapat pengampunan Allah juga. Siapa orang yang gak dapat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga ini qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tadi itu yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, mutusin tali silaturahmi. Apa sih tali silaturahmi? Ikatan rahim, anak sama bapak, saudara sama saudara, itu ikatan rahim. Cuman ulama zaman sekarang diluasin, tetangga sama tetangga silaturahmi, kaum muslimin juga silaturahmi, sambung, jangan diputusin. Artinya jangan ribut, jangan bertengkar. Jangan sampai tetangga sama tetangga atau saudara sama saudaranya serumah nggak tegur-teguran. Ada kakak sama adik 3 tahun hidup dalam satu rumah, nggak pernah tegur-teguran, nggak pernah sapa, nggak pernah salaman. Ada. Padahal Nabi sudah bilang la yahilli muslim an yahjura akhahu fawqa 3. Kata Nabi, enggak halal bagi setiap muslim yang menjauhkan saudaranya, enggak ngajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti kalau enggak halal hukumnya apa? Enggak tegur-teguran lebih dari 3 hari, hukumnya apa kalau enggak halal? Haram. Jangan sampai ada menggor-gor tetangganya buang sampah depan rumahnya, ketiup angin mental ke rumah sebelahnya, yang sebelahnya ngamuk. Aneh tetangga sebelah buang sampah sembarangan, ribut bertawan-tawan nggak ngomong. Ada saudara dalam satu rumah cuman mau makan berebutan sendok, berantem. Ada, iya kan, sendok warisan diributin, sendoknya emas tapi ya baru diribut. Sendoknya kayu sih bagi-bagi, buatan dia aja dah. Tuh. Jangan sampai ada yang mutusin. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi, mutusin tali ikatannya sama Allah. Orang yang mutusin tali silaturahmi, mutusin ikatannya sama Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi, ya Rahim ishtaqtuki min ismi man wasalaki faqad wasalani wa man qata'taki faqad qata'tani. Kata Allah kepada silaturahim nih, ya Rahim, hey silaturahmi, ku ambil namamu dari namaku, kata Allah. Ku berikan namamu dari nama Allah. Man wasalaki faqad wasalani. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia menyambung ikatannya dengan Allah. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia memutuskan ikatannya dengan Allah. Mau diputusin sama Allah? Bulan Ramadan minta ini, doa ijabah, doa dikabulin sama Allah. Dia berdoa tapi diputusin sama Allah, nggak bakal dikabul sama Allah. Makanya jangan sampai mutusin tali silaturahmi, sambung. Wah, orang kalau nyambung silaturahmi, insya Allah rezekinya banyak, panjang umurnya. Nabi yang bilang silaturahmi wasiatul arzak. Orang yang nyambung silaturahmi dipanjangin umurnya, amin. Niki kita kumpul silaturahmi sama warga Semanan, insyaallah mudah-mudahan semuanya kita dipanjangin umurnya sama Allah. Wasiatul arzak kata Rasulullah, diluasin rezekinya. Yang kumpul malam ini mudah-mudahan rezekinya diluasin sama Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Minta biar Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bisa buat kita bisa berada di jalan Allah, amin. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, yang keempat, orang yang gak dapat pengampunan Allah, al-masyahin alladzi yadha' syarhana fil qulub. Masyahin ini adalah orang yang nyimpen di hatinya kebencian, gak mau maafin orang lain. Nih, orang yang gak mau maafin orang lain, orang-orang seperti ini yang nanti di bulan Ramadan gak dapat maafnya Allah, gak dapat pengampunan Allah. Karena di dunia semasa hidupnya dia nyimpen benci sama orang, gak mau maafin orang. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang gak mau memaafkan orang lah.
Nggak apa-apa, kita dibuat kesel, dibuat marah, dia jahat sama kita, udah selesai, maafin. Udah kita kesel, gondok, kita simpen lagi kotoran hati, namanya boghdha, kebencian. Buat apa? Syahna fil qulub nih kita simpen, jangan. Emang enak nyimpen kotoran dalam hati? Nggak enak. Kita nih, misalkan nih ya, mohon maaf, hati ini tempat Allah memandang manusia. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu nggak pandang gantengnya kita, cantiknya kita, pakaian kita, harta kita, ilmu kita nggak dipandang. Tapi yang dipandang sama Allah hati kita. Dan sekarang kalau kita sama-sama tahu hati tempat Allah memandang kita, apa kita rela, apa kita ridho ketika Allah mandang hati kita tapi hati kita kotor, masih nyimpen kebencian. Saya kasih contoh, tadi hujan. Ada jamaah pakai baju putih-putih. Saya perhatiin kalau yang pakai baju putih paling banyak sering pada kabur, takut sama air, apalagi kalau di bawahnya tanah kayak begini ya. Jangan gitu. Depan rumah aja kita cerita, udah pakai baju putih-putih ganteng. Tahu-tahu depan rumah ada becek, blok, ada lumpurnya. Motor lewat kenceng, tuh lumpur muncrat ke baju, kena ke baju. Mumpung di depan rumah tuh baju dipakai aja ke pengajian, apa diganti dulu? Kenapa diganti? Nggak usah, datang aja ke pengajian begitu. Masuk datang pengajian kotor-kotor, yang penting kagak najis. Kenapa diganti? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tunggu. Ada yang bisa jawab? Kenapa diganti? Kenapa? Hah? Tunggu, mau menghadap Allah? Enggak, bukan itu jawabannya. Anda belum beruntung. Tapi ente dapat hadiah nih. Ambil hadiah gue ya. Tasbih aja dah. Buku bacain tasbihnya. Tuh buat dia. Kasihin Bang Awi. Arti kenapa coba diganti? Malu dilihat orang. Betul apa enggak? Ente malu nggak dilihat bajunya kotor? Malu nggak? Malu bajunya dilihat kotor. Malu bajunya dilihat kotor. Tapi saya mau tanya, kadang-kadang hati kita kotor, nyimpen kebencian, apa nggak malu dilihat sama Allah? Tempat Allah ngelihat kita. Saya mau tanya nih, ini yang tadi ikut hujan-hujanan, pulang dari sini mandi dulu apa langsung tidur? Langsung tidur mah jorok banget loh. Mandi dulu apa langsung tidur? Emang nggak bisa tidur kalau kotor? Gini aja kita tidur ya. Gini nih basah-basah kotor-kotor tidur gimana? Enak nggak? Saya mau tanya, bisa nggak tidur kalau bajunya kotor? Bisa nggak tidur kalau tidurnya kotor? Bisa nggak tidur kalau badannya kotor? Tapi saya mau tanya, bisa tidur nggak kalau hatinya kotor, masih nyimpan kebencian sama orang, masih marah sama orang? Pules loh. Makanya Imam Syafi'i kalau mau tidur bilang, ya Allah, kalau ada orang punya salah sama saya sebelum saya menjamin mata, saya maafin dia. Ada nggak orang kita kayak begitu? Loh, kalau udah orang punya salah mau itu gondoknya minta ampun. Masya Allah, maafin. Kenapa susah maafin? Iya susah Habib, maafin orang yang buat jahat sama kita. Justru orang yang maafin orang yang buat jahat sama kita itu hebat. Ente ngasih kebaikan buat orang yang baik sama ente itu biasa. Tapi luar biasa kalau ente kasih kebaikan buat orang yang jahat sama ente. Itu hebat, itu luar biasa. Indah memberikan kebaikan untuk orang yang baik sama kita, tapi lebih indah memberikan kebaikan untuk orang yang jahat sama kita. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan, Allah rubah keadaannya, Allah rubah hatinya dia. Makanya ada caranya kalau pengen maafin orang yang ikhlas. Mau tahu? Apa udah cukup ya? Udah cukup deh, aku kedinginan nih. Emang lo gak bakal kedinginan terus-terusan? Tunggu. Lo kayak tukang parkir, lo terus-terus aja. Caranya maafin orang biar enak, hati lega. Pertama, maafin orang, pikir bahwa suatu saat kita bakal punya salah sama orang, kita juga butuh maafnya orang. Betul nggak? Tapi ada orang sombong bilang, enggak Habib, saya nggak bakal punya salah sama orang, jadi saya nggak mau maafin orang. Sombong nih. Ya udah, ya nggak apa-apa, sombong nggak apa-apa. Buat dia nggak apa-apa. Bilang sama dia, ya ente nggak punya salah sama orang, apa ente nggak punya salah sama Allah?
Ada manusia yang hidup di sini gak punya salah sama Allah, apalagi saya yang ngomong paling banyak salahnya. Saya paling banyak salahnya sama Allah. Apa ada orang yang hidup punya salah, gak punya salah sama Allah? Gak ada. Kita kan butuh pengampunan Allah, butuh maafnya Allah. Maka mulai dari sekarang kita maafin orang lain biar kita dapat maafnya Allah. Tuh. Yang kedua caranya seperti tadi yang saya katakan, berpikir kita nyimpen kotoran hati. Mau nyimpen kotoran hati kalau kita nggak maafin orang? Maafin. Yang ketiga, doain orang yang buat jahat sama kita, yang bikin kita kesel, bikin kita marah, doain yang baik. Ini paling susah. Nggak ada orang jahat sama kita doain yang baik. Ada? Sumpahin nih ya. Betul nggak? Jahat sama kita. Ini misalkan ente ngelihat sepeda motor ente banyak dikempesin, ente lihat, dia kabur, dia naik motor. Sumpahin apa didoain? Wah, sumpahin motor lu tabrakan. Gitu ya. Itu orang siapa? Orang kita. Makanya kalau orang kita tahu dia buat jahat, dia buat kesel, udah sakit hati kita, doain yang baik. Doain, ya Allah mudah-mudahan Allah buka hatinya. Ya Allah berilah hidayah. Ya Allah angkat derajat dia. Ya Allah selamatin dia. Tapi doa ini jangan sambil ngambek ya. Orang semanan doainnya sambil ngambek. Ya Allah buka hatinya dia. Ya Allah balas dia ya Allah. Ya Allah semua hukum sama Allah. Ngamuk ngomong doa lu. Jangan ya. Doain yang baik. Makanya jangan nyimpen kebencian. Makanya sebelum saya tutup saya mau ajak nih yang hadir di sini biar pulang dari sini hati kita bersih. Kalau ada orang di luar sana atau di dalam majelis ini kita kenal teman atau sahabat yang dulu pernah punya salah sama kita, mau nggak sebelum kita keluar dari majelis kita maafin semuanya? Maafin semuanya. Siapapun dia pernah punya salah sama kita, pernah gimana sama kita maafin. Setuju apa enggak? Setuju. Yakin dimaafin? Yakin dimaafin? Insya Allah keluar dari sini hati kita dibersihin sama Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.